itu dia menciptakan pengetahuan. Kemudian kata Van Persen, manusia kemudian tidak menjadikan alam sebagai sekedar objek dari rasa ketakjuban keingintahuannya, tetapi lebih dari itu dia menggunakan alam sebagai difungsikan untuk membuat hidupnya menjadi lebih nyaman. Alam kemudian dijadikan sekedar alat untuk mencapai kebutuhan manusia. Bagian ontologis itu Van Persen ingin ngegambarin pada saat rasionalitas muncul, kemudian fungsional itu ngegambarin pada saat dunia industri mulai mengeksplorasi alam. Jadi ada mitis, ontologis, kemudian fungsional, itu tahapan yang digambarkan oleh Van Persen. Tentu saja itu belum selesai, karena pada tahapan lanjutnya tentu kita menghadapi hidup yang sekarang ini tidak sekedar fungsional, lebih dari itu barangkali. Misalnya ada teori yang lain yang mengatakan pada tahap awal, misalnya pada tahap agama kita berada dalam meaning, kemudian function, dan kemudian terakhir fun. Jadi pada tahap ini katanya motif kita untuk melakukan sesuatu, kalau pada zaman agama kita melakukan sesuatu untuk menemukan makna. Kita memandang langit, memandang bumi, memandang gunung, laut, dan lain sebagainya untuk menemukan makna siapa diri kita, betapa kecilkan kita. Pada zaman modern itu function, untuk melihat ini bisa dijadikan apa. Nah kemudian tapi pada zaman sekarang katanya, pada zaman postmodern ini, kita melakukan sesuatu itu hanya untuk fun. Karena yang lain melakukan, kita melakukan, atau kegiatan kita melihat sesuatu itu hanya untuk bersenang-senang saja, untuk menghabiskan penasaran. Setelah itu nggak ada hasilnya apa-apa. Hasil buat dirinya mungkin tidak ada, karena tidak ada makna yang dia dapatkan. Kemudian hasil yang lainnya mungkin juga tidak ada. Hasil di luar dirinya tidak ada, karena sekedar fun. Misalnya, apa yang mendorong beberapa orang pada awal Merapi meletus, pada zaman Mbah Marizan masih hidup, itu berlomba-lomba untuk mengarahkan kameranya melihat lelehan. Waktu itu kan ada lelehan yang besar. Itu sengaja mereka menyorotkan kameranya untuk mendapatkan gambar itu. Apa kira-kira yang mereka dapatkan? Meaning enggak. Mereka tidak melihat itu untuk menemukan makna. Function juga enggak. Mereka tidak menganggap bahwa dengan itu ada fungsi tertentu. Mereka hanya ingin bersenang-senang. Gerhana matahari atau gerhana bulan, misalnya pada zaman agama, pada zaman kita masih dipenuhi cara berpikir agama, itu memiliki makna ada teguran Tuhan. Karena itu Muslim misalnya sholat sholat gerhana. Beberapa masyarakat tradisi misalnya ngumpet di bawah ranjang karena takut, karena kegelapan adalah jahat dan itu bisa menghampiri kita. Jadi ada makna, ada ketakutan. Function pada zaman agama, fenomena matahari gerhana itu membuat orang penasaran untuk menemukan apa ini. Mereka menelitinya untuk menemukan pengetahuan, untuk menemukan kejelasan, penjelasan. Pada zaman fun, ada banyak orang misalnya yang mengarahkan kameranya sekali lagi hanya sekedar untuk melihat sensasi, merasakan sensasional melihat semua itu. Nah, jadi kalau diteruskan setelah fungsional, menurut teori itu adalah fase fun. Kita semua melakukan untuk fun. Apakah itu tidak terjadi pada agama? Ya, orang berhaji dalam Islam, saya berani mengkritik Islam karena saya Muslim, itu karena fun, bukan karena function. Mungkin juga sudah kehilangan meaningnya. Ada banyak orang yang berhaji berulang kali, itu cuma karena ingin mendapatkan rasa sensasi tertentu. Function, kalau function itu menurut teologinya, orang berhaji itu sepulangnya dari haji dia memberikan pencerahan kepada yang lainnya. Karena bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang Indonesia misalnya di daerah terpencil dia ketemu dengan orang-orang kampung itu saja, lalu kemudian ketemu dengan banyak orang dengan warna kulit berbeda, tinggi, besar yang berbeda di Makkah sana. Maka pulangnya dia pasti akan memiliki cara pandang yang berbeda. Yang pertama dia menemukan makna
yang semakin memperdalam agamanya, bahwa ternyata beragama seperti ini tidak cuma saya tapi banyak orang, semakin yakin dia. Yang kedua, karena pada saat bersamaan dia menemukan cara beragama yang berbeda. Ada yang sholatnya tidak begini tapi begini misalnya, ada yang begini dan sebagainya. Maka ketika balik lagi, dia pasti akan memiliki kesadaran tertentu yang berfungsi untuk membuat dia menyadari kepluralan kehidupan. Tetapi naik haji sekarang bisa jadi hanya fun, karena semakin banyak yang naik haji, semakin tidak jelas tatanan sosial kita. Taruhannya kalau meaning dan function, pastilah ada sesuatu yang baru. Apa pendukungnya? Pendukungnya sederhana. Ada banyak ONH yang menawari jemaah haji tidak sekedar datang ke Mekah, tetapi setelah itu jalan-jalan ke, itu kan, ke Palestina, ke Mesir dan lain sebagainya. Jadi sudah kelihatan bahwa pergeseran itu terjadi. Sekarang setelah function ada fun. Kira-kira begitu. Kalau mau diterusin, makasih. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sangat menarik ya. Cuman saya melihat kan dari diskusi ini budaya dan agama. Mungkin yang perlu saya masih kurang mendengar tentang relevansi rasionalitas antara agama, filsafat dan budaya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya butuh pencerahan soal Al-Baqarah 260 tadi. Ini yang dialog awal ini kan tentang rasionalitas. Kalau kita bicara tentang rasional, ada burung 4 yang mati bisa-bisa dan dia bisa hidup dengan sendirinya. Itu kan akal tidak bisa menjangkaunya. Kalau ya kita memang membawanya ya, kalau Tuhan berkata apapun yang pasti bisa gitu. Nah, dihubungkan dengan ayat berikutnya 261 yang bicara tentang sedekah. Ini lagi struktur yang ya, kita bicara tentang rasional kan, kita bicara tentang struktur logika berpikir. Ya, ini ya mungkin bisa dicerahkan tentang ya bicara burung tentang menghidupkan, bicara tentang sedekah, seperti itu misalnya. Terima kasih. Oke, 261 tentang tentang menanam ya. 261 tentang menafkahkan. 7 kali 100. Oke. Ya, terima kasih. Apa relevansinya dengan budaya? Kita mau ngomongin budaya lokal misalnya. Itu semenjak modern sudah tidak mendapatkan tempat lagi cara berpikirnya yang mungkin lebih mitis. Tetapi kata mitis itu tidak boleh dianggap tidak memiliki rasionalitas tertentu. Kata mitis itu rasional. Misalnya kita bisa bayangin pada zaman dulu orang menganggap bahwa bumi ini gempa karena bumi itu ada di tanduk seekor sapi. Kalau sapi itu bergerak-gerak maka buminya bergoyang. Saya duga mitos pemikiran itu dikeluarkan oleh petani yang sangat mengagumi sapi, yang sangat menjadikan sapi sebagai bagian dari kehidupannya. Karena itu dia mengaitkan apapun pasti sapi sumbernya. Yang kedua, pada saatnya itu adalah pemikiran yang paling masuk akal ketimbang menganggap itu terjadi begitu saja. Karena fitrah manusia dalam psikologi Islam adalah cenderung mencari kebenaran. Cenderung mencari kebenaran. Jadi dan cenderung mencari kebenaran itu mendorong orang untuk mencari apa sebab dari semua itu. Nah, kita bayangin orang pada zaman dulu ketika belum ada informasi apapun, dia lalu merumuskan gempa itu dari mana? Kira-kira dari bola yang ada di yang ada di tanduk sapi kemudian bergoyang-goyang. Itu kemudian kita sebutnya sebagai mitis. Padahal pada zamannya itulah cara berpikir rasional mereka. Nah, yang kedua, ada beberapa cara berpikir mitis mereka yang ketika terus-menerus dilakukan sampai zaman sekarang, ternyata menemukan kebenarannya, menemukan kerasionalannya pada zaman ini. Misalnya, beberapa teman yang sangat perhatian pada kelestarian alam, seraya memuji prinsip kehidupan orang-orang Baduy yang menyatakan mu pondok tong disambung, mu panjang tong dipotong. Jadi prinsip orang Baduy itu panjang nggak usah dipotong,
pendek nggak usah di